Ada beberapa agenda informasi yang mungkin kita sharingkan, yang kita bagikan, mungkin bisa kita bahas dengan beberapa narasumber yang mungkin pagi ini bisa dihubungi begitu ya. Kita ingin terutama masih seputar juga aksi unjuk rasa demonstrasi terkait dengan undang-undang cipta kerja yang cukup ramai. Ya memang sempat menjadi kontroversi dan demo terjadi di mana-mana kemarin, mulai dari yang dilakukan oleh teman-teman buruh, aktivis mahasiswa, masyarakat dan sebagainya, yang kemudian ya kondisi ini seperti ya prihatin juga memang ketika kita sedang menghadapi sesuatu yang digencarkan terkait dengan kondisi pandemi, teman-teman kemudian sudah tidak mengindahkan itu, ada aksi anarkis dan sebagainya yang terjadi, dan juga kebijakan yang tiba-tiba keluar di saat kondisi bangsa kita sedang menghadapi satu masa di mana semuanya harus menjaga diri, kesehatannya, tidak hanya soal hal-hal yang lain ya gitu ya. Selamat pagi buat followermu semuanya ya. Ini memang beberapa hal yang mungkin terjadi kemarin ini bisa kita review kembali ya. Kemarin memang ada aksi yang dilakukan banyak titik, terutama memang sasarannya adalah kantor-kantor DPRD di masing-masing daerah, provinsi dan daerah ya, termasuk di Kabupaten Pasuruan, di Probolinggo. Bahkan di Probolinggo sempat terjadi aksi yang bentrokan dan sebagainya. Alhamdulillah kalau di Pasuruan cukup masih terkendali ya, meskipun memang sebenarnya sudah sudah hampir terjadi bentrokan, tapi bisa dikendalikan teman-teman yang di Pasuruan. Kemudian yang di Probolinggo, di Malang begitu, sampai ada lempar dan lempar obor ada sampai terbakar dan sebagainya. Ya terkait memang kontroversi itu. Mas Sauni rokoknya sama LA. Berarti iso join ini. Selamat pagi Abdul Romas WNAE. Sana Ali pas tim lagu negara ngantuk. Selamat pagi. Selamat beraktivitas Dwi Farkunulati, terima kasih. Ya, Bolowarmo terima kasih. Ini juga bisa menjadi informasi baru bagi Anda. Mungkin beberapa yang pagi ini masuk di lini redaksi. Nah, selain itu pagi ini kita juga tetap di giveaway ya, rezeki Candoman. Jadi Anda bisa menjawab ini. Kalau misalnya di kolom komentar ini nanti bisa dituliskan jawabannya sama domisilinya. Jadi pertanyaannya adalah tayangan Candoman ini di-upload di channel YouTube apa, kemudian domisilinya di mana, dan hashtagnya rezeki Candoman. Nanti ada notif yang akan kita tuliskan di ini. Jadi nanti kita acak ya, besok kita acak di hari apa yang ini beruntung gitu. Ya wis bagi-bagi rezeki lumayan. Ya meskipun gak iso kayak rezeki duit, tapi barangkali ini bisa jadi rezeki bagi kita semuanya. Selamat pagi yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Mungkin ini juga bisa jadi bagian dari informasi yang kita kupas dan sebagainya. Ini kita nanti akan sedikit membahasnya, mungkin kaitannya dengan beberapa aksi unjuk rasa. Kita pengen menyoroti juga sih beberapa hal, mungkin yang kaitannya dengan kejadian seperti ini bagaimana, kemudian jalur-jalur apa sebenarnya yang harus ditempuh oleh masyarakat ketika memang ada penolakan dan sebagainya, apalagi kondisinya memang di tengah pandemi. Ya, selamat pagi yang sudah bergabung. Ya, ini memang lagi rame juga. Hampir semua pemberitaan kita memang didominasi oleh
informasi-informasi ya seputar kejadian yang kemarin gitu. Bagi terima kasih yang sudah bergabung dengan kita. Kita ingin mencoba juga untuk sharing dengan beberapa teman-teman atau narasumber yang pagi ini lagi kosong atau lagi baru beraktivitas, mungkin bisa kita ajak untuk berdiskusi. Katanya dengan kondisi di tengah pandemi, kemudian banyak aksi, banyak teman-teman aktivis yang akhirnya kemarin seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa tokoh, beberapa teman-teman ketua buruh, memang kaitannya dengan undang-undang Cipta Kerja, ada yang pro, ada yang kontra. Saya belum menemukan ya yang memang benar-benar nanti menyampaikan juga. Memang karena memang banyak klaster yang dibahas, jadi undang-undang ini tidak sepenuhnya sebenarnya mengalami corok elek kabeh, no, tidak ya. Memang ada sisi baik dan buruknya. Tapi di sini kan akhirnya menimbulkan kontroversi dari masing-masing dari kita. Nah, kemarin yang terjadi memang beberapa informasi kita terutama di Kabupaten Pasuruan ini sempat terjadi aksi juga, cuman memang tidak sampai terjadi itu ya, sampai bertemu. Saya akan mencoba untuk menghubungi Pak Aat ya, Direktur Konten Warta Bromo. Halo Aat. Halo. Ya. Ya, ini aku lagi bahas soal aksi kemarin ya, dari beberapa tempat. Bahkan ini kan menjadi trending kita, bahkan beritanya Warta Bromo nih lokal yang hari ini juga ramai soal aksi masyarakat lah, buruh, mahasiswa dan sebagainya, yang kemudian juga berujung pada banyak yang bentrok dan sebagainya, terutama dengan kaitannya dengan undang-undang ini. Nah, kemarin bagaimana review dan pandangannya Pak kaitannya dengan beberapa kegiatan dan kejadian yang sudah terjadi kemarin? Ya. Oh, sampai itu ya, sampai kayak iso diakses website. Iya, gimana Pak? Trendingnya. Gini, kita sih mengapresiasi begitu kan. Dan hampir terjadi di semua tempat di Indonesia. Dan sebenarnya itu gejala itu sebenarnya sudah bisa terbaca ketika proses pembahasan undang-undang itu masih berlangsung gitu. Nah, DPR yang kemudian terkesan memaksakan, yang di semula rencananya itu kan tanggal 8 undang-undang itu akan diketok, tapi kemudian tiba-tiba dipercepat tanggal 5. Nah, ini yang kemudian membuat suasana menjadi semakin, dalam tanda kutip, semakin panas begitu. Sudah dari awal sudah begitu banyak reaksi, tapi kemudian sikap DPR RI sendiri yang kemudian memicu eskalasinya menjadi semakin panas. Tapi yang perlu dicatat adalah yang terjadi di Pasuruan masih berjalan tertib. Artinya bahwa kita sama-sama menolak, artinya gerakan penolakan juga terjadi di Pasuruan, tapi minimal bahwa yang terjadi di Pasuruan kemarin selama 2 hari, yang kemarin yang dengan jumlah massa yang lebih banyak, masih dalam koridor yang bisa dimaklumi. Artinya tidak ada aksi bakar-bakar, kalau hanya sekedar ban bekas saja itu masih wajar. Tapi tidak ada sampai kemudian merangsek masuk, seperti halnya yang kita lihat di Malang kemarin, sampai ada kata yang pecah, kemudian ada yang dibakar, umbul-umbul. Kemudian di Batu juga ada kendaraan yang rusak, juga di Surabaya. Nah, di Pasuruan istimewanya semua masih relatif terkendali. Hanya ada gontok-gontokan dan itu masih wajar. Nah, yang kedua, suara-suara yang disampaikan oleh teman-teman juga mendapat respon yang cukup baik oleh Bapak di Raci di Dewan. Di hari pertama, Pak Ketua Dion juga sudah merespon dengan menandatangani
petisi atau rekomendasi dari teman-teman pekerja untuk menyampaikan bahwa teman-teman di Pasuruan menolak untuk disahkannya undang-undang cipta kerja atau omnibus law itu. Kemudian yang kemarin juga sama, ditegaskan lagi bahwa sikap Dewan sama dengan suara dari teman-teman pengunjuk rasa yang menyatakan bahwa undang-undang omnibus law ini layak untuk dikaji ulang. Seperti itu. Nah, tapi dalam kondisi yang seperti ini juga artinya ya terkait dengan bagaimana kemudian memanfaatkan saluran dengan kondisi yang selama ini harus dijaga, kemudian sikap anarkisme, kemudian juga di undang-undang yang tebalnya segitu. Ya, tebalnya segitu maksudnya banyak juga yang akhirnya suara-suara sumbang, ya arek mahasiswa sempat moco pora, sempat melakukan kajian apa tidak. Bahkan di beberapa tuntutan mereka juga hanya sebagai bagian dari tidak terlalu pada substansi mana sebenarnya, tapi secara keseluruhan begitu. Gimana melihat ini juga gitu. Kalau saya melihat iki arek-arek iki wis memahami poin per poin yang harus dituntut dan kemana, atau memang hanya ini bagian dari upaya untuk menekan saja, Pak? Sebenarnya ini kan itu tidak bisa lepas dari psikologi massa begitu kan. Nah, ketika isu itu begitu menggelinding dengan kuat dan dengan satu sentuhan aja orang akan mudah bergerak. Apalagi itu sudah menjadi bagian dari pemahaman umum. Beberapa wacana dinamikanya kemarin kan banyak kemudian yang mengkritisi apa sih sisi-sisi kelemahan. Publik tidak mungkin dia harus dipaksa kemudian membaca dokumen yang tebalnya hampir mencapai 1000 halaman. Publik hanya cukup untuk tahu dari saluran-saluran yang ada dari berbagai media untuk melihat apa sih sisi lemahnya. Karena saya yakin info yang beredar sebagian mungkin ada yang sengaja ini, tapi bahwa tidak sedikit pula yang kemudian misalkan Tirto, kemudian Kompas atau beberapa media yang lain juga banyak mengulas beberapa hal atau sisi lemah dari undang-undang ini. Misal pada klaster ketenaga kerjaan yang memang itu paling banyak disorot oleh teman-teman pekerja. Hak pesangon yang tadinya 35 menjadi 25. Kemudian lembur yang tadinya 3 jam menjadi 4 jam. Seperti itu. Jadi ada banyak poin yang itu menjadi tumpuan teman-teman bahwa ini yang harus dikaji ulang. Kita tidak mau ini. Jadi membaca dokumen itu kita berharap semua misalkan ada 1000 pengunjuk rasa, apakah 1000 pengunjuk rasa itu kemudian harus membaca? Saya kira juga tidak seperti itu. Kenapa tidak kemudian saluran yang sudah ada? Saya ingin nih, ketika kita berunjuk rasa dengan mengajukan gugatan ke uji materi MK, ya, mana yang lebih itu kan sudah berjalan toh, sudah dilakukan ya. Tapi minimal bahwa hak menyatakan pendapat itu kan juga publik punya, juga dilindungi undang-undang. Yang jadi persoalan kenapa eskalasinya itu, kenapa kemudian masyarakat publik tidak cukup sabar untuk memanfaatkan, katakan melalui judicial review misalkan. Kita sih atau saya menangkapnya ini sebagai reaksi yang spontan gitu. Artinya kalau kita lihat ke belakang kemarin misalkan rencana tanggal 8 tapi kemudian tiba-tiba tanggal 5 didok dan itu dilakukan malam hari. Nah ini yang secara psikologis kemudian membuat orang yang kemarin sudah resisten pengen ini tidak dilanjutkan tapi tiba-tiba kemudian malah didok. Ini yang secara spontan, secara psikologis saya kira ini juga membawa pengaruh gitu. Orang kemudian
kok seperti ini DPR RI gitu, yang kemudian direspon dengan ya wes ayo, kalau mereka caranya seperti itu ya kita juga punya cara, kita juga punya hak untuk menolak, menyatakan sikap, apalagi sebagian juga merasa aspirasi yang disampaikan selama ini juga tidak pernah didengar gitu. Bahwa kemudian setelah ini teman-teman atau ada banyak pihak yang melakukan judicial review ya itu harus, itu juga tidak bisa ditinggal. Mau tidak mau memang itu mekanisme yang diatur ketika kita merasa tidak sepakat dengan produk undang-undang atau bagian dari undang-undang itu. Melihat banyaknya kondisi aksi-aksi, saya melihat begini Pak, saya melihat dengan mungkin yang ditampilkan mungkin kaitannya dengan anarkisme yang terjadi ya, bakar dan sebagainya. Apakah itu bagian daripada yang dilakukan juga masih kadang-kadang ditumpangi oleh oknum, atau memang unjuk rasanya kok kudu greget kayak gitu loh. Apakah itu harus delok ungkapan kekesalan? Saya pikir gini juga sih, nggak terlalu unjuk rasanya sangat ganas sekali hari ini gitu melihatnya. Yang di luar ya? Ya, yang di luar. Kalau di sini cuma nyobek gendera, nyobek baliho lah bahasa gitu. Baliho, ya itu catatan. Tapi memang gini teman-teman pasti tahu lah bagaimana ketika ada banyak orang yang kemudian berkumpul, itu kan secara psikologis itu kan sangat mudah mengikuti arus begitu. Jadi ketika ada sedikit saja provokasi atau pemantik yang memicu, orang akan mudah tergerak. Karena ketika banyak orang kemudian berkumpul, secara pribadi psikologisnya sudah menjadi bagian dari psikologi massa, psikologi orang banyak. Itu satu. Ya, nah, apalagi begini juga sih. Suwe gak tahu ketok kumpul itu kan. Nah, itu juga. Jadi euforianya muncul. Bahkan sekarang kalimatnya adalah kalau kumpul itu dilarang, ya dinteni ae. Apakah ada nanti klaster demo? Kalau ndak ada ya berarti ya aneh-aneh juga kan gitu, kalimat-kalimat yang sumbang yang kemudian keluar di masyarakat. Artinya hari ini dengan kondisi yang seperti itu, benar katanya Pak Pani kemarin, saya pikir bahwasanya undang-undang ini berbahaya daripada coronanya, karena orang sudah tidak wedi karo corona gitu. Ya mungkin itu pendapat yang lagi dengan undang-undang. Oke, terima kasih sharingnya. Yang satu lagi bahwa tudingan bahwa apakah ini ada penumpang gelap, saya kira kita tidak perlu melebar ke sana lah, nanti malah agak repot. Kita fokus saja bahwa pemerintah seharusnya suara itu harus didengar dari awal. Ketika ini belum selesai jangan buru-buru. Itu aja. 980 itu misalnya di porsi ya, yang paling krusial dan sebagainya, antara membangun sebuah undang-undang cipta kerja dengan yang bahasanya, yang merugikan lah katakanlah, itu iso gak ya dibanding oleh antara 60-40 loh, itu manfaatnya akan dalam proses pembangunan lah katakanlah gitu dengan undang-undang itu. Ya diuji materi itu ya sepertinya. Oh iya, nanti masih akan melihat dengan saksi-saksi ahlinya nanti. Oke, terima kasih sharingnya. Ya, itu tadi Mas Ad yang sharing dengan kita. Selamat pagi, Bolo Warmo. Waduh, ketahuan nih, Sumiati ya. Ini juga sudah ada notifnya buat Anda yang kepengen dapat kaos, nanti jawab di kolom komentar dengan format jawabannya adalah tayangan ini nanti di-re-upload di channel YouTube apa. Jangan lupa domisili dan sertakan rezeki di Candoman. Besok kita undi gitu ya, siapa yang beruntung. Selamat pagi, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Mungkin kita juga bisa mendengarkan beberapa ini mungkin ada yang berbeda ya, DPR RI dengan DPRD Kabupaten yang jadi sasaran. Assalamualaikum Mas Yon. Salam ya. Ketua DPRD. Saya lagi sibuk ini. Enggak. Waduh. Ya mungkin ini candoman Mas Yon. Oh,
Jandoman ketua. Iya, ini mungkin masih membahas soal rata-rata di semua daerah yang kena imbas adalah kantor DPRD. Nah, termasuk DPRD Kabupaten Pasuruan. Ya. Alhamdulillah kemarin memang gak ono sing sampai ngobong kelaras. Oh, memang ada aman. Tapi aman gitu. Insya Allah dan ya saya sudah antisipasi. Dan alhamdulillah tidak ada. Ya, langkah yang kemarin diambil oleh DPRD Kabupaten Pasuruan setelah mendengar beberapa dengar pendapat katanya dengan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law ini, kemudian kemarin juga ada aspirasi dari masyarakat. Sepertinya DPRD juga mengeluarkan sikapnya ya untuk kemudian berkirim surat atau gimana? Ya. Mungkin dijelaskan. Ya, mungkin yang kami ambil itu lebih cepat ya dari teman-teman di daerah lain ya, karena kami meresponnya itu kan hari Selasa ya. Ya. Jadi sebelum ada demo besar kan dan hari sebelum tanggal 8 kan? Berarti ya. Oh belum, hari Selasa. Hari Selasa itu tanggal 6. Hari Selasa teman-teman buruh sudah ke DPRD. Pimpinan Serikat Pekerja, konfederasi dari beberapa serikat pekerja itu kan ke kantor, ditemui oleh teman-teman Komisi 4 dan saya juga ikut menemui. Kemudian kita dengarkan aspirasinya apa. Ya sebagian besar kan menolak lah intinya, menolak. Tapi saya sampaikan juga waktu itu, saya sendiri juga belum baca lengkap kan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya ini yang menarik memang karena undang-undang itu undang-undang paling tebel ya. Orang sekelas Panjenengan aja. Gabungan dari sekian undang-undang dirangkum jadi satu ya, dan kemudian apa mani arek-arek ya, hampir uang itu kan hampir 1000 halaman gitu, apa mocone gitu lah. Tapi kan sebagian sudah disarikan dari beberapa pengamat, juga dari beberapa media mainstream, terutama media nasional juga menyarikan beberapa poin itu, disandingkan dengan beberapa berita yang katanya hoax ya, melalui WhatsApp yang beredar, itu kan ada 12 hoax ya, yang termasuk yang katanya pesangon dihapus, cuti hilang gitu dan sebagainya. Ya, cuti hilang, terus PHK ada pesangon, terus karyawan itu PTSL, macam-macam lah, banyak lah. Dan itu ada penjelasan penyandingnya lah. Terus saya akhirnya saya juga aktif di grupnya dengan beberapa pimpinan serikat ya. Saya coba sama lo ngamuk maksudnya dalam diskusi. Wong aspirasinya sampean loh, sampean aku yang sampean minta tak tanda tangan yang merem. Bener, saya tidak saya baca kok. Lo ya sampean gawe sendiri. Tak tanda tangan nih wes, wisi apa ya tak tanda tangan ini. Waktu itu akhirnya saya tanya, mana yang sampean sampaikan, keberatannya apa? Kan biasanya mereka bikin draft tuntutan pernyataan atau press release. Dia belum ini, waduh kami belum sih dia. Aku siap tanda tangan sampai nggak gawe ya. Karena undang-undangnya baru malamnya disahkan, besoknya sudah bergerak begitu. Besoknya langsung bergerak. Mungkin kami belum siap. Ya intinya poinnya begitulah, kami menolak. Ayo menyerahkan ke kita, udah kita serahkan ke Pak Ketua saja, ke DPR saja untuk ngirim surat kepada Presiden, tembusan DPR, ini macam-macam lah. Sudah begini aja, biar staf kami yang buat draftnya dari hasil ini, nanti sampai lihat PLH cocok, mana yang dikoreksi, ini begitu. Hari itu juga sudah saya tanda tangani hari Selasa itu. Hasilnya sudah kita share ke semua pimpinan serikat pekerja. Kemudian bukti diterima oleh Sekretariat Negara, oleh Setnek, itu baru Selasa ya, karena baru Rabu pagi. Rabu ya, karena Selasanya sudah sore, nggak masuk itu. Email kita baru Rabu. Nah itu kemudian direspon oleh teman-teman serikat pekerja untuk tidak melakukan aksi lanjutan, karena mereka udah janji kan. Dan kalau kita udah direspon dan disampaikan ke Pak Presiden, kita tidak akan melakukan aksi demo. Paling insya Allah hari Kamis mungkin teman-teman sebagian katanya mau ke Surabaya.
Makanya saya kemarin kaget dikabari, Pak ada demo di kantor loh. Oh demo, teman-teman janjinya nggak ada. Iya ada. Sebelum demonstran datang itu pagi Pak polisi udah ngapain? Lu nggak ada pemberitahuan, sama kata polisi. Juga nggak ada pemberitahuan ke kita, tiba-tiba pagi langsung ngabari mau demo. Nggak ada informasi. Surat maupun informasi apa nggak ada. Nah sehingga kita menduga, karena saya juga mantan aktivis ya. Mantan demonstran juga. Mantan tahu demo sampai tekan Jakarta. Jadi insting feeling itu kan ada ya. Oh berarti ini ada komunitas lain, kelompok lain yang akan bergerak di luar komunitas buruh. Oh ya. Gitu. Saya bilang gitu ke polisi. Nah polisi juga sama. Iya Pak, intel kami udah jalan, katanya juga ini di luar yang akan bergerak yang di Pasuruan ya. Murni mahasiswa sama anak-anak macam-macam lah. Gabungan kelompok. Benar juga, kita cek ke buruh nggak ada yang turun di Pasuruan. Mereka semua ke Surabaya. Itu pun hanya sebagian. Dan kita lihat di beberapa daerah kan memang begitu, sama polanya. Sama polanya. Kalau surat kami sih, kami prosedur saja karena aspirasinya begitu. Kita minta waktu itu dalam surat kalau nggak salah poin-poinnya pada Presiden untuk menangguhkan untuk pengundangannya, itu ya. Ya menangguhkan pengundangannya dan mengkaji ulang. Mungkin ada beberapa poin yang perlu direvisi. Tapi tentu kalau sudah disahkan DPR kan nggak bisa, prosedurnya kan melalui Perpu atau judicial review oleh pihak lain. Mekanismenya hanya ada itu. Nah kemudian kalau kemarin itu. Jadi belum tahu ya, Dewan juga tuntutannya apa, mintanya apa, akhirnya tidak tahu. Teman-teman kelompok-kelompok mahasiswa dan beberapa nggak ada juga. Saya tanya kemarin mereka minta apa, nggak ada juga Pak. Nggak ada. Maksudnya nggak ada rilisnya, nggak ada surat tertulisnya mau apa yang diaspirasikan. Ya, yang jelas Dewan itu ngapain gitu ya. Kalau di demonya ya mintanya ya dibatalkan lah undang-undangnya. Batalkan siapa yang buat? Bukan kita yang buat, kan DPR RI. Kita kan hanya bisa menyampaikan, misalkan ada aspirasi kita teruskan gitu ya. Nah, terus mereka juga ditemui nggak mau juga. Jadi aja dialog nggak mau, udah di luar saja orasi pidato. Berarti mereka guyon saya, latihan demo balik. Arek-arek latihan demo balik, apa diskusi nggak mau. Ya mungkin mereka hanya meluapkan unjuk rasanya wis ke semuanya, tapi tempatnya pinjam di situ mungkin bisa jadi. Ya tempat di DPR itu kan paling strategis Mas Ogi. Paling strategis. Satu, jalannya jalan nasional ya. Jadi seakan-akan sudah bisa dilihat dan akan menjadi magnet dan akan jadi berita, jadi angle yang besar. Kalau misalkan demo kantor Bupati kan di dalam kota dan nggak kelihatan apa-apa. Ke DPRD kota juga nggak menarik katanya. Ya, makanya artinya di sini DPRD Kabupaten sendiri sudah menyetujui ya terkait dengan pasal-pasal yang diajukan oleh teman-teman buruh yang dianggap kontroversi ya. Tapi ini memang khusus buruh saja ya, karena beberapa pasal kontroversial itu kan ada beberapa yang itemnya terkait pendidikan meskipun tidak sentuh. Tapi nggak ada ya yang minta secara keseluruhan ke Dewan untuk nggak ada. Hanya buruh berarti kemarin juga hanya buruh, dan teman-teman buruh sendiri juga kemarin kan nggak siap poin-poinnya apa saja itu. Akhirnya saya buatkan secara umum gitu loh, secara umum. Tidak detail per pasal. Mestinya kan kalau mau melakukan protes kan lebih detail ya. Apa yang diproteskan, pasal ini, keberatan ini, sekalian di judicial review lah. Karena sudah ditok kan. Ya memang karena tapi memang sangat cepat sekali. Saya bersyukur tidak ada ya, sampai ya nggak sampai seperti yang lain ya, yang di Jawa Timur sepertinya yang paling keras kalau di Jawa Timur kayaknya di Malang sama di Batu ya. Itu nanti akan seperti ini Pak Dion. Kalau terjadi anarkis, wis gak gelem tuntutannya ya gak ngerti ya bahasanya ya. Karepe opo? Kan akhirnya ya, juga gimana? Saya setuju, satu sisi saya setuju ya dengan yang tadi malam Menko Polhukam ya, sikap negara lah. Oh ya. Sikap negara ambil biar jelas gitu loh, mana yang aspirasi murni untuk
menyelesaikan undang-undang Ciptaker ini, mana yang aksi anarkis yang betul-betul disiapkan. Menurut saya, feeling saya ini sebagai mantan aktivis ya, jadi gerakan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan sebagian ya ditunggangi ya, karena memang banyak yang masuk di situ, atau bukan bisa tidak ditunggangi, memang melakukan. Itu menurut saya disiapkan agak lama. Nggak bisa sehari semalam bisa bikin gerakan semasif itu ya. Cuman tinggal cari momen gitu aja, momen yang pas yang bisa meledakkan emosi massa ya, emosi masyarakat ya, undang-undang Ciptaker ini dengan menciptakan hoax atau berita yang yang sensitif lah. Saya tanya kan ke buruh aktivis lah, sampean soal PHK kan masih ada kan, masih ada pesangon, jasa kerja dan lain. Iya ada sebenarnya. Cari salah satu pimpinannya ada, Mas. Ya ada. Memang tapi jumlahnya itu ya, jumlahnya berkurang. Nah, soal jumlah itu kan soal negosiasi. Oh ya. Kan soal kesepakatan. Itu kan mungkin pemerintah cari jalan tengah, kan begitu sih. Ya, biasanya pemerintah itu kan mampu sekian, kemudian yang sisanya. Nah, iya. Kita ini kan sebagai pembuat perda lah kalau di daerah itu kan cari titik tengah penyeimbang dan mau kepentingan stakeholder dari semua masyarakat, kan begitu. Kalau mau itu kan harus di tengah, Pak Yogi. Iya benar. Karena undang-undangnya satu orang undang-undang kan untuk seluruh Indonesia. Kalau perda misalkan untuk seluruh rakyat Kabupaten Pasuruan, maka harus mendengarkan dari semua pihak itu. Misalkan di perda di Pasuruan ya, perda tentang parkir misalkan, kita juga harus mendengarkan semua pihak. Ya, mendengarkan tukang parkir, mendengarkan yang punya mobil. Iya, ketenaga kerjaan yang ngrungokno burune, yang ngrungokno pengusaha kan. Iya, ngrungokno pengusaha kan begitu juga. Mendengarkan masyarakat juga, mendengarkan banyak pihak yang harus didengarkan. Nah, pemerintah harus di tengah, cari titik keseimbangannya. Lah kalau misalkan pesangon lah iso buruh nuntut 100 kali gaji ya. Mesti ae jare pengusaha. Ya wis sakarep-karepmu aku minggat ae. Iya, yang bahaya kan misalkan yang bahaya Pak, UMK ada demo pengusaha. Misalkan setelah UMK, ada demo buruh, nanti ada demo pengusaha. UMK dari 4 juta sekian, udah nggak bisa, pokoknya mogok kalau tidak 10 juta dari pengusaha. Ya sakarep-karep wis aku tak dolin ae nang Vietnam tenang dia. Misal, makanya harus ada titik tengahnya. Kalau pengusaha tentu ya oleh iso UMK lah iso 2 juta era larang-larang. Nah, itu perlu fungsinya pemerintah. Lek 2 juta rakyatku gak mangan, Bro, kan ngono. Iya. Makanya harus ada titik keseimbangan. Kalau inti dari titik keseimbangannya saya tidak bisa menjawab karena saya bukan pelaku ya, bukan pembuat. Karena mencari sesuatu yang benar-benar seimbang itu kan juga harus benar-benar, makanya sehari ini harus terlibat di dalam ya. Nah, memang ada proses Pak Dion. Mungkin ini juga jadi pembelajaran juga buat DPR dari kabupaten juga, bahwasanya memang mengeluarkan sesuatu ini harus pada momen yang tepat dan suasana yang tepat, kondisi yang tepat. Ini sepertinya ada titik di mana kemudian wah ini pas ngetok nodok ini gak tepat. Ya itu juga yang menurut saya yang memicu ya yang mudah menyulut itu memang DPR RI saat pengesahannya kan malam hari ya. Ya malam hari dengan kondisi juga di tengah. Yang kedua ditarik, katanya kan jadwal semula kan tanggal 8. Ya. Dimajukan, meskipun itu juga boleh, tapi kan masyarakat maupun serikat pekerja atau yang lain ya menganggap wah ini maling-malingan, apa maling-malingan, kucing-kucingan ya, maling-malingan, kucing-kucingan lah. Yeah. Jadi meskipun itu juga boleh kan itu kan. Ya. Jadi ini pelajaran berharga lah. Saya lihat semalam di Jakarta luar biasa itu ya, luar biasa anarkisnya. Ya, mengeluarkan sesuatu di sisi lain juga dengan kondisi yang seperti ini juga situasi politik, keamanan, suasana juga katanya dengan kondisi kesehatan masa pandemi juga harus
Ini yang menjadi dalil yang agak sering diulang-ulang oleh pemerintah pusat ya, baik oleh Menteri Tenaga Kerja, oleh Menko dan lain-lainnya ya. Jadi undang-undang ini lebih juga ingin memberi peluang sekaligus kepastian bekerja bagi yang belum bekerja. Itu saya menarik itu Mas Yogi. Artinya pemerintah serius merespon angkatan kerja kita yang setiap tahun 2,5 juta itu 3,5 juta ya, sekaligus ya yang sering kita sebut ini loh berkali-kali dalam diskusi bonus demografi dulu Mas Yogi. Mungkin pemerintah akan antisipasi itu dalam 5-10 tahun ke depan kan puncak demografi kita ya, angkatan makanya muda 980 sekitar 980 hampir 1000 halaman itu kalau nanti ditimbang mana pasal kemudian yang ini nguntungno grek awak dhewe sik nganggur iki ono pasal iki akhirnya dan sebagainya kan kita juga nggak tahu. Mocoe gak jelas masalahnya. Itu kadang-kadang memang loh cipta kerjanya diciptakan untuk ya bagaimanapun kan jenenge cipta kerja bukan kemudian kadang-kadang memang kontroversi loh sing cipta kerja berarti nggak kerja loh ya lek sing kerja ya apa iki tambah dikurangi dan sebagainya. Nah ini di sisi itu ya mungkin ini jadi pelajaran juga. Ya terima kasih Mas Yon sharingnya pagi ini. Ya saling mendoakan, saling support mudah-mudahan. Selalu jaga kesehatannya. Informasinya sih hari ini teman-teman mau demo dari beberapa kelompok mahasiswa. Ya silakan lah, yang penting tetap. Oh ke DPRD juga ya? Anarkis. Ke DPRD juga. Informasi begitu, tapi suratnya nggak ada juga. Oh iya. Ya silakan lah. Informasi dari kepolisian juga mau demo lagi katanya. Ya silakan. Siap, terima kasih. Jaga kesehatannya. Oke, terima kasih Mas Oki. Salam untuk semua kru Warmo dan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, agak terlalu panjang kita bagiannya. Selamat pagi Pulau Warmo semuanya. Terima kasih yang masih bergabung ya. Mohon maaf karena mungkin kita cukup panjang juga ini ngobrolnya. Terima kasih yang sudah masih nimbrung ya. Opung Play Store, terima kasih. Jangan lupa kuisnya tetap ditulis di kolom komentar ya, biar kita nanti ketika diundi ini masih ngikut ya. Soalnya kan gak mesti ya dinopo iki kok kuisnya tepat kita undi gitu ya. Yang kaos masih elek-elek kok kaosan jandoman kan atau ganteng. Opung Play Store, selamat pagi, selamat beraktivitas. Bambang Asmoro, Sumiati, selamat pagi. Yoi Baruna, wah sip. James Pong, Paserpan tetap semangat, mantap, terima kasih. Betul-betul Paserpan tetap kondusif, jaga kesehatan. Betul-betul Paserpan juga, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Ini kita lagi masih membahas soal undang-undang cipta kerja. Wah, ini dari beberapa sudut pandang ya. Tadi memang sempat diinformasikan pagi ini masih ada teman-teman mahasiswa atau kelompok masyarakat juga yang katanya mau demo lagi gitu ya di Raci gitu tadi informasi dari Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Mas Dian. Ya mungkin terus Saya akan mencoba lagi ini ke teman-teman yang lain ya, teman-teman Stapa Center, Pak Manajer ini Mas Lutfi mungkin bisa memberikan beberapa gambaran ya. Teman-teman dari Social Transformation and Public Awareness, Stapa Center. Selamat pagi Pulau Warmo semua yang baru bergabung. Malah tak hubungi kok sik tukar. Ya, terima kasih yang masih bergabung dengan kita. Assalamualaikum, Cak Lutfi. Waalaikumsalam, Mas Yogi. Iya. Apa kabar Candi Sumber Tetek? Apakah masih mengalir airnya? Alhamdulillah, Mas. Aman, terkendali. Ayem, pitike keloro ayabane. Iya. Calon, ini mungkin suasana kampung gunung ini. Enak ya, ayam ya lu. Iya Mas Yogi. Wis samping kanan kiri. Iya Jalut. Ini kita lagi ngomongin soal rame-rame negara amerta. Indonesia lagi rame juga sih kaitannya dengan keberadaan undang-undang cipta kerja. Wah, lek jenenge undang-undang cipta kerja itu yang misalnya wah iki koyoke tene gawe kerja iki. Mungkin ini
Tapi di sisi lain kemudian ini, ya Pak Dewa tapi kemudian jadi kontroversi, arek-arek yang mahasiswa demo dan sebagainya, gak ngerti aku teman-teman ini kemudian timbul anarkisme yo sing lempar, tapi biasalah itu namanya unjuk rasa, asalnya gak ngono gak seru lah katakanlah gitu. Tapi di sisi lain juga bagaimana undang-undang ini tebalnya juga 980 sekian halaman, yang kemudian mempelajarinya itu karena segi gitu besarnya akhirnya kan wakeh berarti yang dibahas gitu, dan ada 11 klaster. Karena ada 11 klaster tuh galengin akhirnya iki kalau saya pribadi melihatnya, karena kita juga tidak mempelajari secara detail apa aja, tapi dari 11 klaster itu sudah muncul ada ketenagakerjaan, ada pendidikan, ada investasi, perizinan dan sebagainya. Nah, di dalamnya itu kemudian ada beberapa pasal yang kontroversial sehingga kemudian memunculkan ya, termasuk dalam ketenagakerjaan. Yang menarik kemarin ini di Pasuruan katakanlah, di Probolinggo dan sebagainya, teman-teman mahasiswa yang kemudian turun karena menganggap undang-undang ini ya pro kontra lah. Nah, di sisi lain mungkin ada teman-teman lho kon gak ndelok kabeh, kon wis ngomong undang-undang wis maca durung. Iki lho manfaatnya kanggo desa. Cak Lut, gimana dari teman-teman Stapa, dari kacamata sampean pribadi melihat kondisi ini, Cak Lut? Iya Mas, ya secara teori negara demokrasi ya intinya ada kelemahan memang ya, prosedural kita ada formalitas sudah dibangun bias politika itu untuk membangun check and balance, ada eksekutif legislatif yang kebetulan kondisi ini petanya ya peta di parlemen sama di eksekutif itu ya gampangannya selesai. Umpama voting kan mesti menang pemerintah kan begitu. Tapi di satu sisi kan ada kekuatan civil society atau pada konteks ini rakyat. Nah, itu ada kelemahan. Kalau sampai terjadi kayak begini, itu kan intinya ada kebuntuan komunikasi. Kalau bicara soal substansi omnibus law-nya, karena aku juga bukan basicnya hukum aja, sempat diskusi dengan teman yang dihukum ya, yang konsen di sana. Dia juga ada menyadari bahwa terjadi terbelah di kalangan pakar hukum sendiri. Ya hari ini akhirnya keterbelahan itu ya menjadi kutub yang sangat besar. Bisa kita lihat di kalangan pengusaha yang diklaim pemerintah ini juga akan memudahkan pengusaha, terus juga sebagian yang kontra juga mengatakan ini lebih pro pengusaha tidak pro buruh gitu. Ini yang klaster ketenagakerjaan ya. Iya, itu juga terbelah. Yang pengusaha juga ada yang pro, juga ada yang kontra. Kemarin juga dimuat media nasional ada yang kontra juga, yang mengatakan ini bahaya, justru mengancam dunia usaha kayak gitu. Tapi menurutku yang penting juga hari ini jadi catatan adalah untuk wakil rakyat kita, Mas Yogi. Tadi sering mengatakan bahwa keterwakilan kita oleh mereka itu kan tidak absolut. Gitu benar. Wakil rakyat kami tidak benar-benar wakil karena karena sudah duduk mendapatkan suara kita terus kemudian merasa mewakili segala-galanya gitu lah. Tidak gitu loh, bahwa itu hanya prosedur demokrasi sistem yang kita bangun seperti itu. Jadi harus tetap dibuka dialog, jangan kemudian ditinggal begitu saja suara masyarakat gitu. Tiba-tiba ditetapkan dalam kondisi yang katanya kemarin diminta untuk tidak membuat kebijakan yang tidak sensitif terhadap krisis, terus kemudian memicu masyarakat untuk berkumpul ini malah gak karu-karuan nih gimana gitu. Benar. Ya, di sisi lain juga ini ada beberapa, kalau saya bilang tadi kebuntuan ya.
kebuntuan komunikasi antara banyak pihak. Nah, di sisi generasi kita juga sih kaitannya dengan teman-teman aktivis, teman-teman elemen masyarakat yang kemudian kontra dengan itu, yang ya namanya perbedaan pendapat kadang-kadang juga masuk di ranah yang lebih besar, ranah provokasi dan sebagainya. Gimana kemudian melihat fakta ini? Ya, saya agak khawatir kalau kemudian pemerintah tidak mengawali untuk membangun komunikasi atau dialog antara ini justru akan menjadi parah, karena kan yang kita lihat terakhir diwakili oleh Pak Mahfud MD itu kan pernyataannya lebih kepada ngomong kondusivitas, terus kemudian memberikan ancaman, warning kepada demonstran, tapi tidak ada kemudian dibangun bahwa loh ini ada fakta bahwa ada penolakan di masyarakat. Penolakan itu tidak hanya kelompok mahasiswa, para ahli pun itu tokoh masyarakat itu juga iya. Kenapa kemudian apalagi ormas besar kayak PBNU juga statementnya tegas itu, sehingga dibuka dialog. Apa sih yang nggak bisa didialogkan gitu? Ya benar. Iya. Artinya memang ruginya apa kok? Yang dadi korban ya tetap yang cilik-cilik, yang tak embong-embong. Dia mahasiswa korban, polisi juga korban, saya kira yang di bawah. Akhirnya ya Joko, teman-teman yang aksi dan sebagainya ruwet di situ. Akhirnya kemudian hari ini juga bentrokan yang kemudian saling menyalahkan, represif dan sebagainya. Ya itu bagian. Tapi di sisi lain memang memandang itu tadi poin yang pengen kita garis bawahi adalah wakil rakyat kita ini kemudian tiba-tiba tidak absolut itu tadi ya, sehingga kemudian Trias ini gak jalan. Itu artinya kenapa ini sebenarnya melihat fenomena ini, Jalut? Apakah kemudian kita nggak percaya gitu? Nah, rasa ketidakpercayaan ini kena dalam lingkaran karena kepentingan atau proses demokrasi kita yang memang benar-benar high cost. Nah, bagaimana kemudian, Jalut? Mas, memang tadi itu ini baru prosedural semuanya gitu ya. Kemarin kan ya proses pemberian mandat melalui proses pemilu itu ya dianggap sebagian oleh wakil rakyat itu ya beli selesai begitu loh Mas, transaksional, terus kemudian sudah biar selesai gitu loh. Kalau habis ngekno suaramu nang aku ya, bisa pejare aku itu ya, gasar-gasarannya ngomongnya. Iya. Pejare aku. Iya, gitu. Makanya kemudian itu tadi bahwa mandat itu keterwakilan itu tidak absolut. Yang namanya Vox Populi, Vox Dei itu suara rakyat, suara Tuhan itu ya tetap itu harus jadikan prinsip oleh wakil kita gitu. Karena kalimatnya adalah suara rakyat, suara Tuhan, bukan suara wakil rakyat, suara Tuhan. Betul Mas Yogi di situ. Jadi dan ya memang sejauh ini kualitasnya seperti itu. Kalau turun pun jaring aspirasi yang mestinya betul-betul menyerap aspirasi juga secara kualitas juga masih kayak begitu ya, terkesan ya mengukurkan normatif banget, ya dan menyenangkan sebagian dulu yang membantu memenangkan itu aja gitu. Wes rek digawe anu ayo aspirasi ini. Wes digawe anu ini tanda kutip loh ya, nanti gak paham opo ya. Saya tidak pengen mengeneralisir, tapi faktanya ada yang banyak yang begitu gitu. Banyak ya. Ada juga yang cukup ideal. Mungkin dulu proses jadinya tidak terlalu beda dengan yang lain, tapi kemudian ketika jadi juga mencoba untuk betul-betul menjaring aspirasi, menyuarakan kepentingan rakyat, juga ada yang seperti itu. Ya, benar. Cuma ya kebetulan nggak banyak yang kayak begitu. Tidak banyak, karena sistem juga berpengaruh terhadap proses itu. Nulari.
Oke, terima kasih Jalut. Selamat siap Mas. bersolat Jumat. Oke, semoga aman, tetap aman dan segera ada solusi lah. Kasihan. Ya, benar. Masyarakat itu. Kemarin pemerintah baru ngasih warning mau resesi, kok hari ini malah dibikin kisruh sendiri. Nah, siap, terima kasih Jalut sharingnya pagi ini. Sukses, jaga kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bola Warmo yang sudah mendengarkan Gedabers kita pagi ini. Paling tidak ini bisa memberikan manfaat ya bagi kita untuk memandang segala sesuatu ini dengan secara utuh gitu. Selamat pagi. Wah, ini Satria selalu Paskot menyapa telat. Oh, Muhammad Qasim Pasuruan hari ini ngemplak Rejo segi Candoman. Wah, formatnya keren. Selamat pagi Mas Yogi, terima kasih tayang di YouTube channel Pasuruan hari ini. Alamat Wonorejo Pasuruan, Sang Perindu Sudiono di mana-mana, paguyuban pemuda dusun Kejuran Lor Peter Pan hadir. Melok demo ya. Ya, memang yang demonstrasi, yang kemudian menyetujui dan sebagainya, ini juga termasuk masuk dalam kondisi yang pro dan kontra. Tidak semuanya kontra, tidak semuanya sesuatu itu buruk gitu ya. Ada baiknya, ada buruknya gitu. Di negara ini ada mekanismenya, ada jalurnya. Bagian dari menyalurkan aspirasi juga dilindungi oleh undang-undang. Tapi bagian dari menjaga orang lain juga sangat diharapkan. Maksudnya ya apa, dengan kondisi yang seperti ini, kondisi pandemi, kita juga harus bisa menjaga orang lain agar tetap dalam kondisi yang sehat. Terima kasih Bola Warmo yang sudah menyapa kita di pagi hari ini. Wah, sepertinya kita sudah di penghujung pertemuan Jandoman. Sukses selalu buat Anda dan kita akhiri Jandoman ini. Jangan lupa besok adalah pengumuman. Hari ini adalah hari terakhir menjawab pertanyaan di minggu ini gitu ya. Minggu depan yo iso meneh. Tapi besok kita akan ketemu di Jandoman untuk mengundi siapa yang menang kuis Jandoman dapat kaos gratis nanti dikirimkan insyaallah buat Anda yang beruntung. Tadi sudah tahu ya jawaban caranya ya. Jadi jawab, channel ini akan di-re-upload di mana? Jawabannya nanti di live ini. Di-re-upload di channel YouTube apa? Domisili, hashtagnya Rezeki Jandoman di kolom komentar ini. Terima kasih, sukses selalu buat Anda. Jangan lupa hari ini Jumat. Tadi saiki masih ngedabers ngene ajane untuk kaum muslim ya ngenteni salat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.